Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, damai di hati. Bersyukur lagi kita kepada Tuhan ketika Tuhan boleh menghantar kita untuk jumpa iman dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan yang digagas oleh Jemaat Betania Teling Tingkulo. Dan mengawali akan program Kusapa yang kita selenggarakan saat ini, kita akan mohon tuntunan Tuhan lewat kita berdoa. Kita akan berdoa pembukaan sekaligus dengan doa pembacaan Alkitab yang nanti akan dilayani oleh Diaken Ibu Teli Andalangi SE. Kepada Ibu Diaken disilakan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami. Kami ada saat ini, ada kuat, ada sehat, bahkan ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menjalani dan menikmati kehidupan ini. Lebih daripada itu ya Tuhan, kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk ada di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami akan melakukan ya Tuhan kunjungan sharing dan pengembalaan. Bapa di sorga, Engkau Allah yang luar biasa, kiranya Engkau akan menuntun kami ya Tuhan. Bahkan pembawa materi ya Tuhan, Engkau berkati, beri roh hikmat, akal budi yang berasal daripada-Mu. Bapa di sorga, dan saat ini kami hendak akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami tertuju pada firman-Mu. Lebih daripada itu, kami juga menyadari sebagai manusia biasa, kami tidak luput akan salah dan dosa. Untuk itu kami memohon, ampuni kami Bapa, agar kami ya Tuhan boleh layak berada di sekitar firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 dengan perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tangan, mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi pembahasan materi melalui bacaan kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 yang di bawah sorotan tema ajarkan
berulang-ulang perintah Tuhan. Dan untuk sesi pembahasan materi ini langsung akan dilayani oleh yang dikasihi hamba pelayan Tuhan, Pendeta Bapak Andrio Maxrio Awui, Sarjana Teologi. Kepada Bapak Pendeta, disilakan. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan lagi dalam program Kusapa, singkatan dari kunjungan, sharing dan penggembalaan Jemaat Gemim Betania Teling Tingkuluk. Pada kesempatan ini kita akan menelaah satu perikop dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Dan tema kita pada minggu yang akan datang itu diberi judul Ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa pengertian daripada mengajarkan berulang-ulang? Diambil dari bahasa Ibrani. Dalam teks asli dituliskan di situ Vesi Nantam. Ya. Vesi Nantam ini artinya satu upaya yang dilakukan untuk mengajarkan mengasah seperti pisau atau parang jika selalu diasah, maka ia akan semakin tajam dan memudahkan untuk suatu pekerjaan mengiris atau memotong. Karena itu di sini juga berulang-ulang itu atau mengajarkan berulang-ulang itu mencakup dua sisi. Yang pertama, berulang-ulang dalam rangka mempertajam dan supaya tidak mudah dilupakan, menjadi satu pembiasaan. Tetapi hal yang kedua, dia bermakna juga terus-menerus, berkelanjutan, tidak putus-putus, gitu, konsisten. Ya. Nah, kata ajarkan itu berasal dari kata shanan, yang sekali lagi artinya adalah mengasah, membuat tajam. Dan salah satu cara mengajar dengan baik itu adalah memberi contoh, memberi petunjuk praktis, teaching by doing. Nah. Apa yang diajarkan berulang-ulang ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu dikatakan dalam bacaan kita disebut perintah, ketetapan, dan peraturan, disingkat PKP. Itulah yang dimaksudkan dengan hukum Tuhan, perintah, ketetapan, dan peraturan. Mengapa kita memilih tema ajarkan berulang-ulang perintah Tuhan? Situasi dunia di mana kita berada sekarang ini
adalah dunia yang penuh dengan kompetisi, persaingan. Persaingan itu sehat. Persaingan itu baik. Atau kata lainnya pertandingan. Salah satu cara untuk kita meningkatkan kualitas atau keterampilan, maka seperti para atlet olahragawan itu harus ada latihan dengan petanding yang lain, kan? Sehingga ada pertandingan uji coba, ada lawan tanding, ya, sehingga betul-betul terlihat sejauh mana perkembangan persiapan latihan yang telah kita lakukan. Nah, karena itu di era yang kompetitif ini, di era yang disebut 4.0 menuju 5.0, kemajuan teknologi semakin canggih, semakin rumit, ya, maka dibutuhkan dalam setiap pribadi manusia kompetensi, ya, satu kemampuan yang betul-betul dikuasai, ya. Dibutuhkan pengetahuan yang lebih banyak serta keterampilan. Kita juga memahami bahwa masa belajar itu atau waktu pendidikan itu berlangsung adalah seumur hidup, sehingga ada istilah long life education. Belajar itu tidak dibatasi dan tidak boleh dibatasi. Demikian juga kita harus selalu memiliki kemampuan untuk ada semangat, gairah untuk belajar seumur hidup. Jangan berhenti, jangan bosan, ya, untuk terus belajar. Nah, kita juga memang sedang menghadapi permasalahan, banyak kali didapati anak-anak tidak mau mendengar dan tidak mau belajar. Terutama pendidikan karakter atau pendidikan agama. Kecenderungan anak-anak zaman now itu suka belajar sendiri, karena mereka dengan mudah bisa mendapatkan berbagai bentuk informasi, pengetahuan melalui dunia internet. Bahkan sampai anak-anak kecil pun sekarang memang ketagihan dengan gadget itu. Saudara-saudara, seharusnya tugas mengajarkan tidak hanya menjadi tugas daripada dunia pendidikan formal, tapi seharusnya lebih banyak
pendidikan informal dalam keluarga. Jangan orang berpikir terampai anak-anak kok selesai sekolah di sana so banyak disiplin ilmu termasuk di dalamnya mata pelajaran agama, itu tidak cukup. Tema ini juga seharusnya mengingatkan kita supaya menjadikan basis pengajaran itu, terutama bagi anak-anak kita itu, di dalam keluarga. Orang tua lah yang seharusnya dan terutama mewariskan nilai-nilai moral dan spiritual bagi anak-anak. Mengapa tema ini juga penting sekali mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan itu? Sebab kitab Amsal sendiri juga menegaskan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya, takut dalam pengertian hormat kepada Tuhan atau memberi tempat sebagai yang paling mendasar, paling utama dalam hidup ini adalah takut akan Tuhan. Menurut para ahli, penulis kitab Ulangan ini adalah Musa. Bahkan 5 kitab pertama itu biasa disebut 5 kitab, 5 gulungan itu ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, kitab Ulangan ini secara khusus dipahami sebagai pidato terakhir atau pesan-pesan terakhir Musa kepada umat Israel yang pada saat itu sudah berada di seberang sungai Yordan. Mereka tinggal menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan yang disebut atau dikenal tanah Kanaan. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai 3 diterangkan di situ. Musa menyampaikan kembali, menegaskan kembali pengajaran-pengajaran untuk memperlengkapi, mempersiapkan bangsa yang mulanya terbina sebagai budak untuk menjadi bangsa yang betul-betul memiliki kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Mereka keluar dari Mesir, itulah mereka dimerdekakan oleh Allah untuk pergi ke satu negeri yang dijanjikan Tuhan, negeri yang berlimpah susu madunya, negeri yang kaya raya katakanlah, atau tanah yang makmur, tanah yang subur, sehingga mereka dapat mengelola dengan penuh kebebasan yang kreatif. Nah, saudara-saudara, ketika hendak memasuki tanah Kanaan, tanah itu bukan tanah kosong. Di sana sudah ada penghuni bangsa-bangsa lain. Dan karena itu sudah pasti bangsa-bangsa yang menduduki tanah perjanjian itu lebih menguasai keadaan daripada mereka yang baru mau datang ini. Nah, karena itu sangat penting Musa menegaskan hal terpenting supaya mereka tidak melupakan Tuhan
yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Narasi-narasi ini berulang kali disampaikan terkait untuk penegasan tentang hukum Tuhan. Sekarang kita masuk kepada eksegese. Saudara-saudara, saya berusaha membagi teks kita Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 itu dalam 3 pokok pikiran untuk mempermudah kita memahami isi ini. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bagian ini menerangkan tentang faedah atau manfaat daripada mendengar serta melakukan hukum Tuhan. Dan pokok pikiran yang kedua, kita bisa lihat sejenak ayat 4 dan ayat 5 itu berisi tentang apa yang harus diajarkan berulang-ulang. Ini isi pengajaran. Kemudian ayat 6 sampai ayat 9 itu satu gambaran yang harus dilakukan sebagai metode atau cara mengajarkan hukum atau perintah ketetapan Tuhan ini. Dan mari kita lihat pokok pikiran yang pertama, faedah atau manfaat daripada pendidikan dan pengajaran hukum Tuhan, yaitu perintah, ketetapan, dan peraturan atau PKP ini, dimaksudkan untuk menjaga, untuk memproteksi bangsa Israel ini supaya mereka mendapatkan kepastian terciptanya kondisi hidup umat yang pertama takut akan Tuhan, ya, dan yang berikut mereka akan mengalami apa yang disebut umur panjang, ya, atau lanjut umurnya, serta sejahtera, dan bertambah banyak. Populasi mereka akan bertambah. Nah, artinya kalau mereka justru tidak taat, tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan hukum Tuhan, maka hal yang sebaliknya yang terjadi. Nah, kalau tidak takut akan Tuhan, maka umur mereka cuma pendek-pendek, no? Dan sangat mungkin tidak akan mengalami satu kehidupan yang sejahtera. Dan karena itu populasi mereka bukan bertambah banyak, malah berkurang. Akan tersingkir di tengah-tengah persaingan ketika mereka mau menduduki atau memasuki tanah perjanjian itu. Faedah yang berikut adalah jika mereka melakukan dengan setia
mereka dapat mengkonkretkan atau mewujudkan secara nyata janji Tuhan Allah kepada nenek moyang, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Ada dua pokok janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu janji tentang tanah atau negeri yang berlimpah susu madu, dan janji tentang keturunan, bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di laut, nyanak muda perekeng, tidak akan terhitung jumlahnya. Nah, dua hal inilah yang menjadi visi bagi orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian itu. Bagian yang berikut isi pengajaran. Nah, isi bahan pengajaran yaitu A, mereka harus memperhatikan. Di situ diawali dengan kata dengarlah, hai orang Israel. Dengarlah artinya perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Ya. Dengarlah itu biasa disebut dalam bahasa Ibrani sema. Sema, sama, haruslah diperhatikan. Dengarlah baik-baik bahwa Tuhan Allah itu esa. Kata esa di sini sebetulnya mau menegaskan Dia satu-satunya Allah yang mutlak disembah. Umat Israel dilarang keras untuk menyembah Allah lain selain yang dikenal Yahweh. Kalau kita menemukan dalam Alkitab terjemahan Indonesia ini kata Tuhan itu huruf besar, itu berasal dari YHWH dalam bahasa Ibrani. Tapi orang Israel tidak menyebut Yahweh. Mereka menyebut Adonai. Karena ada hukum yang berkata jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu YHWH ini atau biasa kita sebut Yahweh itu oleh orang Israel mereka menyebutnya Adonai. Karena mereka tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan. Inilah prinsip monoteisme. Tidak boleh menduakan Tuhan. Isi pengajaran yang kedua adalah mereka harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Mengasihi artinya mencintai. Mencintai itu artinya percaya. Karena dipercaya maka dia juga mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang satu-satunya itu. Mengasihi Dia dengan segenap hati. Ini boleh setengah hati. Harus sepenuhnya. Atau segenap-genapnya. Segenap itu artinya sepenuhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk mengasihi, mencintai ataupun mempercayai Dia. Itulah bentuk dari rasa hormat yang tulus dan murni.
Dan ini menyangkut aspek perasaan, aspek hati, aspek emosional. Kemudian mengasihi dia dengan segenap jiwa. Jiwa yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan psikis, gitu. Itulah juga yang dimaksudkan dengan akal sehat atau aspek intelektual. Gitu. Aspek kejiwaan kita memang harus sungguh-sungguh juga mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dan yang berikut, harus mengasihi dia dengan segenap kekuatan. Kekuatan di sini memang bisa berarti kekuatan fisik, bisa berarti kemampuan fisik, kemampuan skill, keterampilan, kecakapan. Sehingga kalau kita bekerja, segala kecakapan, segala keterampilan, kemampuan, kekuatan yang kita miliki itu harus dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga yang kita hasilkan dari apa yang kita kerjakan itu yang terbaik. Tetapi kekuatan ini juga sebetulnya bisa mencakup hal sikap sikap kita di dalam melakukan tugas tanggung jawab dengan benar, ya. Mencakup 3 hal itu secara bersama, baik hati, akal sehat, intelektual, dan semua apa potensi yang ada di dalam diri kita. Itu harus diberdayakan sebagai satu kekuatan penuh untuk mengasihi Tuhan. Inilah isi pengajaran yang harus disampaikan, terutama dari orang tua kepada anak-anak, dari pemimpin kepada umat, tetapi juga kepada guru-guru untuk murid-muridnya. Bagian yang ketiga, pokok pikiran yang ketiga, ayat 6 sampai ayat 9 itu berisi tentang bagaimana cara mengajarkan secara berulang-ulang. Bagaimana cara mengajarkan secara terus-menerus di setiap kesempatan, bahkan juga di setiap keadaan. Pertama adalah membicarakannya, membicarakan hukum Tuhan, membicarakan perintah Tuhan, mempercakapkan itu, mendiskusikan itu. Menguji isi pikiran, ada dialog, dalam setiap kesempatan dan setiap keadaan, baik waktu berjalan
Ya. Baik waktu berbaring sampai bangun. Ya. Hampir semua aktivitas harus bisa dimanfaatkan untuk kesempatan mengajarkan hukum atau peraturan, ketetapan dan perintah Tuhan ini. Yang kedua adalah ini juga biasa menjadi kebiasaan orang Israel mengikatkan tulisan hukum Tuhan itu di tangan, sehingga sewaktu-waktu mereka harus menengok itu untuk mengingatkan dia, menjadikan itu seperti gelang, kan? Kita lihat itu ada seorang yang sedang membaca, tapi juga dia mengikatkan suatu pada tubuhnya. Tapi ini sebetulnya seorang tentara. Juga menjadikan itu lambang di dahi. Sebenarnya mengikatkan itu juga ada di dahi. Jadi baik kepala, tangan, ya, termasuk bagaimana memasukkan itu di dalam hati. Jadi ada tiga hal di sini. Head, hand, dan heart. Hal yang berikut adalah menuliskan itu pada tiang pintu rumah, supaya anggota keluarga yang keluar masuk di rumah itu bisa selalu diingatkan, bisa melihat itu, dan karena itu tidak dilupakan. Demikian juga untuk skala yang lebih besar, mereka harus menuliskan itu pada pintu gerbang kota ini. Biasa kota-kota itu di sana ada pintu gerbang, demikian juga kota Yerusalem ada pintu gerbang, sehingga bisa dilihat oleh semua orang, semua umat yang keluar masuk melewati pintu gerbang itu. Nah, itulah bagian teks kita. Sekarang mari kita masuki implikasi firman ini. Jadi pengajaran atau pendidikan itu harus mencakup bagaimana mempertajam atau mengasah hati, pikiran, dan tangan. Nah, ketiga aspek ini memang sangat terkait. Hati itu adalah pusat moral spiritual. Segala bentuk pertimbangan ada di sana. Dan pertimbangan yang utama yang harus diambil adalah takut akan Tuhan. Dan karena itu hati ini juga yang akan memerintahkan otak untuk merancangkan ide-ide
atau gagasan-gagasan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hati pikiran ini jugalah, hati dan kepala inilah juga yang akan menggerakkan tangan untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Nah, karena itu yang terutama dari sistem pengajaran ini, sistem pengajaran yang berulang-ulang itu adalah dalam rangka membangun karakter umat yang mengasihi Tuhan. Sebagaimana juga sudah disentil tadi, maka marilah juga kita menyadari sebagai warga gereja bahwa tanggung jawab untuk memperhatikan dan mengajarkan tentang perintah, ketetapan dan peraturan Tuhan ini bukan hanya tanggung jawab secara internal ataupun informal, tapi seharusnya juga ini menjadi tanggung jawab daripada lembaga-lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi. Agar supaya anak-anak kawula muda kita boleh diperlengkapi, dipersiapkan. Bukan hanya anak-anak yang cerdas dan berpengetahuan secara intelektual, tapi juga mereka memiliki moral dan spiritual yang membuat apa yang mereka miliki, kecerdasan, pengetahuan itu mendatangkan manfaat bagi kehidupan banyak orang. Bahwa pengetahuan dan kecakapan-kecakapan itu harus bermanfaat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Sehingga memang digambarkan dalam bacaan kita supaya mereka takut akan Tuhan, mereka boleh mengalami satu keadaan yang baik, mereka juga umur panjang. Jadi kalau semua potensi yang ada ini, semua kekayaan di negeri ini dikelola oleh orang-orang yang berkarakter takut akan Tuhan, ada kepastian tentang visi akan terwujud. Itu satu kehidupan yang atau satu keadaan yang baik, satu kondisi kehidupan yang sejahtera. Tetapi justru kalau sebaliknya, kecakapan kepandaian itu adalah untuk memutarbalikkan hukum dan peraturan untuk kepentingan tertentu, maka ini akan justru menyebabkan yang sebaliknya, bukan berkat tetapi kutuk. Harus kita akui, semua negara di dunia ini mengakui Indonesia ini kaya raya, tanah berlimpah dengan segala macam kekayaan. Tapi harus juga diakui kekayaan tanah negeri ini belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh warga negara ini. Ini bagian dari tantangan implikasi firman. Karena itu sangat penting
orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk lebih mengutamakan takut akan Tuhan, untuk memperhatikan, mendengarkan dengan baik, berulang-ulang dan terus-menerus belajar firman Tuhan. Pendidikan rohani itu atau pengajaran tentang hukum Tuhan ini harus dimulai dari rumah. Orang tua harus memberi ruang dan waktu. Seperti anak-anak kalau sebelum tidur dorang suka baca cerita akang toh, mendongeng. Di saat mereka mau istirahat itu lebih cepat masuk daripada dorang dah sementara sibuk lain-lain. Sementara dorang mau mengisi tidur masuk ke alam bawah sadar, mereka diisi dengan kebenaran-kebenaran. Dan marilah juga kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja adalah guru agung kita, yang mana kita harus terus belajar apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diajarkan oleh Yesus. Bahkan Yesus menambahkan hukum yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia. Di sanalah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab. Kalau kepada Israel, Musa hanya menegaskan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan. Yesus menyempurnakan itu dengan mengatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi tidak ada urutan sebenarnya itu. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang diajarkan oleh guru agung kita. Maka di sanalah dia menjadi sempurna hukum Taurat itu. Ternyata sekian banyak hukum yang disampaikan dalam hukum Taurat itu bisa disimpulkan dalam 2 kalimat. Kasihilah Tuhan Allahmu dan bla bla bla, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Gitu. Jadi rasa takut akan Tuhan itu yang harus selalu menguasai hati kita, hati setiap anak-anak kita. Bukan takut pamama dan papa. Kalau dia takut papa dan mama, itu DP nama intimidasi. Tapi kita harus mengajarkan bagaimana anak itu memiliki kesadaran yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Dia takut kepada Tuhan, bukan takut karena mama dan papa. Nah, karena itu ada yang bersifat monolog, model pengajaran itu orang tua kepada anak, tapi ada cara yang lain secara dialogis, membicarakan, mempercakapkan. Suasana percakapan itu memperlihatkan suatu hubungan yang egaliter, kesetaraan loh, begitu. Tidak menekan atau mengintimidasi. Nah, saudara-saudara, saya kira yang terakhir
mengajarkan berulang-ulang, kata kuncinya adalah berulang-ulang. Saya sudah tegaskan tadi, berulang-ulang bisa berarti untuk pembiasaan, tapi berulang-ulang juga mencakup aspek jangka panjang, terus menerus, selalu, tidak putus-putus, belajar seumur hidup. Gitu. Jangan pernah berkata, kita kok tidak perlu itu. Di samping itu juga untuk membuat orang supaya tidak mudah lupa. Jadi mempelajari sesuatu itu memang perlu diulang-ulang agar lebih dapat memahami dan membuat kita makin terampil, makin menguasai sesuatu hal. Maka demikian juga ketika kita membaca firman, jangan cuma sekali baca. Ketika kita hendak mempersiapkan satu renungan, satu khotbah, itu sangat penting membaca berulang-ulang, menggali makna. Terlebih teks Alkitab itu ditulis ribuan tahun lalu dalam konteks yang jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang. Kita perlu memahami, mendalami apa yang dimaksudkan oleh teks Alkitab itu. Kemudian berulang-ulang juga itu perlu praktek, toh. Praktek yang berulang-ulang itu untuk membuat kita makin terampil. Sesuatu yang ulang-ulang kita lakukan itu semakin membuat kecil kemungkinan kesalahan, memperkecil kesalahan atau kegagalan. Nah, tetapi juga semua para penemu atau pencipta sesuatu itu mereka berulang kali melakukan uji coba. Mereka bukan gagal, tetapi berulang kali melakukan uji coba, sehingga mungkin untuk yang ke-1000 kali baru berhasil. Karena itu kalau baru 1-2 kali orang mencoba menguji sesuatu dan belum berhasil, itu belum seberapa. Tapi para penemu, siapa yang terkenal itu dia pernyataan, dia bukan 999 kali gagal, tetapi dia menemukan 999 cara untuk menemukan itu. Seperti si pencipta bola lampu itu, toh. Dia katakan 999 kali dia mencari cara untuk menemukan apa yang boleh dikembangkan. Sampai sekarang ada LED segala macam, lampu ada sekarang. Tapi mulai dari awal itu. Nah, karena itu memang tidak mudah kita melakukan ini. Tapi mudah-mudahan lewat pembacaan ini kita diingatkan kembali lagi tanggung jawab kita sebagai orang tua pada anak-anak kita, atau semua anak-anak yang ada di sekitar kita, untuk memperlengkapi, mempersiapkan mereka. Saya kira ini yang dapat disampaikan. Terima kasih dan dikembalikan kepada pengarah acara. Shalom. Pendeta, kami ingin bertanya dan mungkin sedikit sharing terkait dengan materi yang saat ini kita bahas, sungguh luar biasa, terkait dengan mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan.
yang di dalam pengajaran disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi bahwa kita harus mengajarkan bahwa terkait dengan monoteis, yaitu Allah itu satu, dan kemudian Yahweh atau Tuhan itu di dalam bahasa Ibrani. Karena di saat ini ada beberapa pengajaran yang menyampaikan bahwa Yahweh itu bukan Yesus atau Yesus itu bukan Yahweh. Apalagi terkait dengan pengajaran terhadap anak muda saat ini, banyak yang mungkin karena tidak diajarkan berulang-ulang dari keluarga ataupun dari gereja, sehingga iman mereka menjadi lemah dan pada akhirnya mereka keluar dari iman gemim. Dan kemudian yang kedua juga saya tertarik terkait dengan yang disampaikan Pak Pendeta bahwa kita harus mengajarkan berulang-ulang perintah Tuhan ini. Kita harus taruh di tembok pintu kita, kemudian bahkan di luar kota itu pun harus kita taruh. Tapi dan saya teringat di rumah Oma itu banyak sekali dulu ada kalimat-kalimat firman Tuhan. Tapi ternyata dengan seiring zaman berlalu, rumah-rumah sekarang dipenuhi dengan pernak-pernik yang minimalis dan bahkan sudah tidak ada kata-kata Alkitab lagi atau ayat-ayat emas. Bagaimana pendapat Pak Pendeta terhadap hal tersebut? Dan kemudian yang ketiga, pengajaran terkait dengan berulang-ulang perintah Tuhan, tentunya ini harus diajarkan sejak dari kanak-kanak. Jadi kalau saat ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di kalangan anak muda, dan kami cermati bahwa itu adalah disebabkan salah satunya adalah karena keluarga, orang tua yang tidak mengajarkan ulang-ulang perintah Tuhan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu saya rasa untuk pengajaran atau pembentukan karakter terkait dengan karakter Kristen untuk anak-anak ini harus juga diperhatikan oleh Bapak, Ibu, dan jemaat. Terkait juga dengan metode pengajaran terkait anak-anak sekarang di zaman milenium ini, ketika hanya dengan 2 atau 1 arah saja, kebanyakan anak-anak cepat bosan. Jadi mungkin terkait dengan metode pengajaran apakah anak sekolah minggu, remaja, pemuda, itu pun juga harus dicermati bagaimana metode pengajaran mereka, sehingga mungkin ada metode-metode pengajaran yang lebih kreatif yang bisa mengundang anak-anak ini, terutama sekolah minggu, pemuda, remaja, lebih banyak lagi anak-anak yang ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih. Saya berusaha menangkap apa yang mau ditanyakan atau diperbincangkan ini. Yang pertama bahwa YHWH atau Yahweh itu yang biasa disebut orang Israel itu Adonai, ya. Memang tidak sama dengan Yesus. Adonai itu menunjuk kepada Allah yang adalah Tuhan yang telah membawa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Itulah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada umat Israel. Dalam konteks kita terkait dengan perjanjian baru, maka kita mengenal Allah Tritunggal, 3 yang esa, begitu. 3 oknum, 1 hakikat. Itu pengertian Tritunggal. Sehingga kita mengenal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi itulah juga yang diberitakan oleh Yesus sebagai Allah Anak. Tentang Allah yang telah berkarya melalui bangsa Israel.
Bahkan melalui bangsa Israel inilah Allah juga telah mengajarkan melalui para nabi tentang akan datangnya Allah sebagai anak yang dikenal atau disebut Mesias. Nah, jadi memang Yahweh itu berbeda dengan Yesus. Bukan berbeda artinya berbeda kualitas atau berbeda kedudukan, ya. Tetapi memang masalah dogmatika ini boleh salah bicara, you know? Tapi itulah yang dikenal oleh bangsa Israel, dan dialah juga Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus, sehingga disebut hakikatnya mereka sama, tidak ada perbedaan. Hanya waktu ruang Allah memperkenalkan kepada Israel dan Allah memperkenalkan diri di zaman perjanjian baru, di zaman kekaisaran Romawi melalui Yesus Kristus. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara orang tua, ya, yang dahulu menuliskan atau mencari bahan firman untuk ditaruh di dinding, ya, di tempat-tempat yang bisa kita lihat, ya. Dan kalau sekarang rupanya so jarang mulia itu, kan? Ada ayat-ayat hafalan, ada apa lagi namanya, ayat-ayat emas, gitu. Nah, jadi mungkin akan aneh kalau orang taruh tulisan firman Tuhan gantung di tiang pintu, Kang, atau taruh di pintu supaya tiap mau buka lihat dulu itu baru mau keluar. Tetapi setidaknya lewat Ulangan pasal 6 ini kita dapat belajar bahwa pengajaran itu harus menjadi budaya, pembiasaan. Musa menemukan cara, atau orang Israel menemukan cara itu dengan cara berulang-ulang menuliskan itu di tangan, atau jadikan itu lambang atau tanda di tangan, di daki, dan di pintu rumah atau di pintu gerbang, ya. Tapi buat kita sekarang kan so boleh taruh di pesan lewat gadget. Karena bagaimanapun manusia modern sekarang ini ya lebih baik kehilangan yang lain daripada kehilangan HP. Seperti itu. Jadi masih banyak sarana prasarana yang bisa kita gunakan untuk mengingat-ingatkan berulang-ulang. Yang terpenting adalah apakah setiap orang tua punya perhatian sungguh-sungguh terhadap hal
tanggung jawab ini. Karena disebutkan di situ waktu duduk-duduk, daripada cuma duduk-duduk, kan? Cerita tuh nyanak-nyanak, lebih baik bicara tentang firman Tuhan, bicara tentang soal-soal yang menyangkut kebenaran, kan? Memperbincangkan itu, mendiskusikan itu. Sementara berjalan, sementara berbaring, sementara jadi dari bangun sampai bangun lagi, begitu. Jadi saya kira kuncinya yang mau dikatakan di sini itu. Perintah ini sebetulnya kepada setiap orang tua. Orang tua termasuk di dalamnya guru, para pemimpin agama, untuk memberi ruang dan waktu yang sebaik-baiknya tentang pentingnya pengajaran hukum Tuhan ini. Sebab dampak daripada pengajaran itu akan sangat-sangat luar biasa. Akan baik keadaanmu, akan lanjut umurmu, akan sejahtera hidupmu. Apalah artinya orang umur panjang banyak menderita. Sampai ada tuh bilang, aduh kapan Tuhan mau ambil Joni itu. Harus totalitas. Dan totalitas itu akan dialami kalau, sekali lagi, jikalau ada kesetiaan untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lakukanlah itu dengan setia, ditegaskan di sini. Tapi bagaimana kita mau melakukan, kita tidak mendengar. Nah, dari mana anak-anak kita mendengar? Yang pertama dari orang tua. Biasakan mereka mendengar. Ini tidak mudah. Ada orang mendengar memang padahal nak masuk, cuma sekedar ada kasih lihat, ada badengar. Tapi kalau orang tahu begitu, tetap ulang lagi. Bagaimana berusaha mencari kesempatan supaya bisa mempercakapkan itu, menyampaikan itu dalam segala kesempatan. Gitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya merupakan penegasan kembali dari apa yang sudah kita dengarkan. Terima kasih untuk tanggapannya. Kita akan masuk dalam doa syukur, doa persembahan sekaligus doa penutup yang akan dilayani oleh Diaken Ibu Selvi Sumanti, Sarjana Pendidikan. Pada Ibu Diaken diundang dengan kasih. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang telah memberkati akan kehidupan kami semua. Bahkan pun Tuhan telah memberkati akan acara kusapa di saat ini, sehingga sudah boleh selesai dengan penuh segala baik. Di dalamnya Bapa, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu melalui kitab Ulangan 6, di mana diajarkan bagaimana kita mengajarkan akan pengajaran tentang perintah Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga,
Kami bermohon melalui kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami semua Tuhan, untuk kami dapat memahami akan firman-Mu, bahkan pun kami mampu untuk mengimplementasikan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa kami buat pemateri, Pendeta Andrio Awi, Sarjana Teologia. Biar kiranya Bapa, Engkau akan memberkati Bapak Pendeta secara pribadi, bahkan memberkati di tengah-tengah kehidupan keluarga Pendeta Awi Tombokan, memberkati di tengah-tengah apa yang menjadi kerinduan dan harapan di tengah-tengah kehidupan keluarga, baik di dalam membangun rumah tangga untuk anak-anak, bahkan pun di tengah-tengah tugas kerja pelayanan. Biar kiranya Tuhan kuat sehat akan terus menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan keluarga Awi Tombokan. Untuk itu Bapa, kehidupan keluarga pendeta kami mau serahkan hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga Bapa dan kami semua sebagai pelayan khusus dari kolom 1 sampai dengan kolom 25. Biar kiranya Tuhan Engkau juga memberkati kami semua di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah tugas kerja, bahkan di tengah-tengah tugas kerja pelayanan. Biar kiranya kami terus mampu melakukan dengan penuh sukacita bahkan tanggung jawab. Bapa di sorga, dalam acara Kusapa saat ini kami telah memberikan persembahan. Kami mohon diberkati dan dikuduskan akan persembahan kami ini Tuhan, agar ini juga boleh terpakai di tengah-tengah tugas kerja pelayanan yang ada di Gemim Betania Teling Tingkulu. Terima kasih Bapa untuk pelayan khusus Rayon 4 yang juga sudah mengambil bagian di tengah-tengah acara Kusapa saat ini. Diberkati juga kami semua Bapa. Terima kasih kami serahkan akan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dan berdoa kami juga Tuhan, selesai acara ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Engkau telah menuntun kami Tuhan, itu juga harapan kami agar kami pulang dengan selamat sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang sudah bersyukur bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih atas kesempatan ini, atas nama seluruh jemaat yang hadir, seluruh yang hadir pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andrio Awi yang sudah memimpin acara Kusapa pada malam hari ini, dan kepada seluruh pelayan khusus yang sudah bersama-sama dengan kita malam hari ini disampaikan terima kasih. Biar kiranya apa yang kita sudah dengar pada saat ini akan kita bawa di tempat kita masing-masing, baik di keluarga, di kolom, dan kita akan selalu untuk mengulang-ulang apa yang sudah difirmankan, bahwa setiap saat dimanapun kita berada, kita harus menyampaikan apa yang selalu diajarkan Tuhan kepada kita, untuk anak-anak kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim multimedia juga yang sudah mensupport ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan sudah selesai, dan
Disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.